Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah leadership berjudul Gaya Kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Al-Hidayat, SEMS Dev. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sapriliana Putri Wahyuni, MPM 24020005, Iko Febriansa, MPM 24020006, Nurdianti, MPM 24020011. Gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokratis, bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Gaya kepemimpinan menurut Hadari Namawi 2003 halaman 133. Gaya kepemimpinan birokrat. Pemimpin menjalankan kepemimpinan berdasarkan aturan, prosedur, dan hierarki yang ketat. Gaya kepemimpinan pembangunan atau pengembangan organisasi. Pemimpin fokus pada pengembangan organisasi dan SDM secara berkelanjutan, menekankan pelatihan, inovasi, dan peningkatkan kualitas kerja. Gaya kepemimpinan eksekutif. Pemimpin bersikap tegas, cepat mengambil keputusan, dan berorientasi pada hasil. Biasanya diterapkan di perusahaan atau situasi darurat. 4. Gaya kepemimpinan organisatoris dan administrator. Pemimpin ahli dapat mengatur, mengordinasikan, dan mengelola administrasi organisasi. Gaya atau perilaku kepemimpinan resmi legitimate. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini termasuk bagian dari tipe atau gaya atau perilaku kepemimpinan demokratis yang diantaranya disebut kepala kantor, kepala biro, atau ketua tim. Ketua lembaga penelitian, direktur keuangan atau koordinator perguruan tinggi swasta yang mendapat legitimasi untuk menjadi pemimpin melalui surat keputusan dari pejabat pihak yang berwenang. Gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini dilaksanakan dengan kekuasaan berada di tangan seseorang atau sekelompok kecil orang, yang diantara mereka selalu ada seseorang yang menempatkan diri sebagai yang paling berkuasa. Pemimpin tertinggi bertindak sebagai penguasa tunggal di lingkungan organisasinya, yang harus diikuti dengan gaya atau perilaku kepemimpinan yang sama oleh pemimpin-pemimpin yang lebih rendah posisinya. Pihak yang dipimpin dalam jumlahnya yang lebih banyak merupakan pihak yang dikuasai sebagai bawahan atau anak buah. Perilaku dan gaya pemimpin tipe kepemimpinan otoriter. 1. Kepemimpinan oktorat. Pemimpin memegang kekuasaan penuh dan semua keputusan ditentukan sendiri tanpa melibatkan bawahan. 2. Kepemimpinan diktatoris. Gaya ini lebih keras dibanding oktorat. Pemimpin memaksakan kehendak dan sering menggunakan ancaman atau hukuman. 3. Kepemimpinan autokratik lunak. Pemimpin tetap memegang kendali penuh tetapi memperhatikan kesejahteraan bawahan. 4. Kepemimpinan pembelot. Pemimpin kurang bertanggung jawab dan cenderung menghindari tugas kepemimpinan. 5. Kepemimpinan perlindungan penyelaman. Pemimpin ini lebih fokus pada hubungan harmonis daripada hasil kerja. 6. Kepemimpinan kompromis. Pemimpin berusaha menyeimbangkan kepentingan tugas dan hubungan. Gaya kepemimpinan bebas dan gaya kepemimpinan pelengkap. Kepemimpinan bebas memberikan kekuasaan penuh pada bawahan. Struktur organisasi bersifat longgar. Pemimpin bersifat pasif. Peran utama pemimpin adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. 1. Tipe kepemimpinan bebas (laissez-faire atau free rein). Tipe gaya atau perilaku kepemimpinan ini dibagi menjadi dua.
A. Gaya atau perilaku kepemimpinan akitor. Gaya kepemimpinan yang termasuk dalam tipe kepemimpinan laissez-faire ini didominasi oleh perilaku menimbulkan pertentangan atau konflik-konflik antar anggota organisasi, bahkan dilakukan juga dengan pihak luar. B. Gaya atau perilaku kepemimpinan simbol. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini pada dasarnya dijalankan tanpa memimpin dalam arti yang sesungguhnya, karena tidak melakukan usaha mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasi yang sekedar diumpamakan, dihormati, dan disegani sebagai simbol pada posisi puncak di lingkungan organisasinya. 2. Gaya dan perilaku kepemimpinan bebas. 1. Gaya atau perilaku kepemimpinan ahli atau expert. Gaya atau perilaku kepemimpinan ini bertolak dari asumsi bahwa kegiatan yang menjadi bidang garapan suatu organisasi hanya akan berlangsung efektif dan efisiensi bila mana dipimpin oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. 2. Gaya dan perilaku kepemimpinan karismatik. Pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang kuat sehingga mampu memengaruhi dan mengaspirasi orang lain. 3. Gaya dan perilaku kepemimpinan paternalistik. Pemimpin bersikap seperti orang tua terhadap bawahan. 4. Gaya dan perilaku kepemimpinan pengayon. Pemimpin berperan sebagai pelindung dan pembina bagi bawahannya. 3. Hubungan teori kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang berorientasi tugas. Orientasi kepemimpinan ini mengutarakan efektivitas organisasi melalui pelaksanakan tugas atau pekerjaan secara tepat atau benar, tanpa membuat kesalahan. 2. Kepemimpinan berorientasi hubungan kerjasama. Kepemimpinan dengan orientasi ini dalam mewujudkan pekerjaan mengutamakan interaksi timbal balik antara pemimpin dengan anggota organisasi atau bawahan berdasarkan hubungan manusiawi yang hormat menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan. 3. Kepemimpinan berorientasi hasil yang dapat dicapai. Kepemimpinan dengan orientasi ini menuntut hasil kerja yang sesuai standar dari setiap anggota organisasi yang akan berdampak pada hasil keseluruhan organisasi yang harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Terakhir, kepemimpinan yang berorientasi anggota organisasi. Orientasi ini disebut juga orientasi pada manusia karena kegiatan kepemimpinan disesuaikan dengan situasi atau kondisi anggota organisasi sebagai manusia yang unik dan kompleks. Kesimpulan, gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, dan bebas laissez-faire memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada satu gaya yang paling benar untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi, karakter tim, dan tujuan organisasi agar kinerja dan kerjasama dapat berjalan secara optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.